Selamat datang di Happy Podcast KPPN Sidikalang episode 12. Nah, kali ini saya Reni Wahyuningsi dan juga Ibu Nancy Tirmauli Manulang selaku Kasih Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Sidikalang. Nah, kali ini kami akan membahas seputar laporan keuangan, khususnya peraturan terbaru yang baru diluncurkan oleh Perbendaharaan, yaitu Peraturan Nomor 8 Tahun 2023. Nah, peraturan ini membahas tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan pada kementerian lembaga. Nah, untuk biar kita lebih tahu lagi nih, apa sih sebenarnya laporan keuangan, kita bahas dulu nih sama Bu Nancy ya. Nah, mungkin langsung kita tanya aja ke Bu Nancy, apa sih sebenarnya Bu laporan keuangan itu dan seperti apa urgensinya? Kenapa harus Satker atau kementerian lembaga atau pemerintah itu harus membuat laporan keuangan? Oke, makasih Reni. Mungkin sebelumnya saya mau nyapa dulu ya. Boleh, ya? silakan Bu. Oke, apa kabar nih Bapak Ibu semuanya, Satker, mungkin mitra KPPN, Sobat KPPN Sidikalang, salam sehat, salam semangat ya. Tetap semangat dalam penyelesaian laporan keuangan, khususnya mungkin yang dalam waktu dekat ini kita laporan keuangan triwulan 3, dan mudah-mudahan nanti kita dapat menyelesaikan tahun ini dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oke, jadi tadi Reni nanya terkait laporan keuangan ya? Ya, betul Bu. Laporan keuangan mungkin izin mungkin agak mundur sedikit ya, jadi kan nggak ujuk-ujuk langsung laporan keuangan ya. Jadi mungkin proses pertamanya adalah seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan APBN kan tentunya ada proses perencanaan ya, APBN ya, kemudian ada pelaksanaan APBN, dan kemudian terakhir adalah pertanggungjawaban dalam hal ini menghasilkan laporan keuangan. Nah, tadi ya dalam pelaksanaan APBN kan tentunya melakukan apa yang sudah direncanakan. Iya, benar. Ya, jadi kan ada aktivitas-aktivitas di situ oleh unit kerja. Nah, aktivitas-aktivitas itulah yang kita gambarkan di laporan keuangan tersebut. Jadi apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan APBN seharusnya itu sudah tercantum atau tergambarkan di laporan keuangan. Seperti itu. Nah, mengapa itu penting? Yaitu memang sudah amanat ya. Di undang-undang juga laporan setiap unit kerja itu harus menyampaikan laporan keuangan seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan itu kan memang bentuk pertanggungjawaban kita kepada, boleh dikatakan juga kepada masyarakat ya, terkait apa yang sudah kita lakukan terhadap uang negara. Mungkin itu sih Ren. Nah, mungkin kan Bu, kalau sebenarnya laporan keuangan ini kan pembuatannya itu didasari mungkin ada amanat dari undang-undang atau ada amanat dari peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain. Nah, sampai jatuhnya itu ke KPPN nih Bu. Kalau di KPPN sendiri apa sih Bu sebenarnya? Kalau misalnya dari atas-atas nih kan itu memang sudah menyuruh wajib nih seluruh kementerian lembaga maupun satuan kerja membuat laporan keuangan. Kalau di KPPN sendiri apa sih Bu peranan KPPN itu sendiri untuk pembuatan laporan keuangan ini ya Bu? Oke. Jadi peran KPPN ya dalam penyusunan laporan keuangan, KPPN adalah sebagai kuasa hukum di daerah. Ya, jadi kita memastikan nih unit kerja memang benar-benar sudah mencatat belanjanya, penerimaan negaranya ya di aplikasi sakti mereka di sisi Satker. Nah, kita juga akan melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen tadi ya, dokumen yang sama yang diinput oleh satuan kerja dengan menggunakan aplikasi SPAN seperti itu. Karena kita memang masih menggunakan dua aplikasi yang berbeda, SPAN dan Sakti. Nah, di sini KPPN Sidikalang perannya mungkin melakukan rekonsiliasi ya terhadap laporan keuangan karena masih dua sumber yang berbeda. Nah, mungkin begitu ya Ren. Makasih ya Bu. Nah, kalau misalnya peran KPPN Sidikalang tadi itu pasti kita berpegang pada peraturan terbaru tadi, Peraturan Nomor 8 Tahun 2023 gitu ya Bu. Nah, secara garis besar tujuan dari pembuatan Per8 itu adalah agar laporan keuangan tadi berkualitas dan juga andal seperti itu mungkin ya. Nah, kalau untuk secara detailnya itu apa tujuan lainnya Bu? Mungkin ada gitu Bu? Tujuan lain. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya.
terkait proses rekonsiliasi laporan keuangan ini, kita flashback sedikit ke tahun 2022. Jadi kita sejak tahun 2022 kita udah full implementasi Sakti ya. Proses rekonsiliasi kalau dulu kita lakukan di e-Rekon LK, kalau sekarang kita sudah menggunakan Monsakti ya. Monsakti adalah aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan untuk memonitoring apa yang dilakukan satuan kerja di aplikasi Saktinya. Nah, kita bisa monitor nih di Monsakti, baik itu kita sebagai kuasa bun maupun Saker itu sendiri. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan apa yang diinginkan ya, apa yang diinginkan, tujuannya seperti tujuannya. Nah, itu tadi kan sudah diberikan tools ya, Monsakti namanya Ren. Monsakti sejak tahun 2022. Dirjen Perbendaharaan sudah menyediakan banyak tools ya di aplikasi Monsakti tersebut. Jadi sebenarnya itu bisa jadi panduan bagi kita untuk mengawal laporan keuangan yang berkualitas. Berarti kan intinya sebenarnya kalau peran KPPN itu adalah untuk memonitoring datanya mungkin ya Bu, data dari laporan keuangan tersebut. Jadi data-data yang diinput oleh satuan kerja di laporan keuangan itu sudah benar-benar yang bisa kita lihat dari tools-tools yang ada di Monsakti ya, gitu kali ya Bu. Nah mungkin selain tools tersebut ada beberapa nih menu-menunya mungkin di Monsakti ya. Ada tools-tools yang bisa digunakan oleh KPPN dan juga satuan kerja untuk sama-sama bisa memonitoring data kualitas data di laporan keuangannya itu gitu ya Bu. Nah kalau misalnya tools itu apa aja Bu yang ada Bu sekarang di Monsaktinya Bu? Untuk tools ya untuk melihat kualitas laporan keuangan. Mungkin yang pertama memang proses rekonsiliasi yang paling basic banget itu adalah rekonsiliasi Sakti dan Sepatnya ya Ren ya. Apa yang dicatat di Satker sudah sama dengan apa yang dicatat di kuasa bun. Memang itu yang pertama sekali kita lihat, apakah rekonsiliasi terkait belanjanya, terkait penerimaannya dan lain-lain sebagainya itu sudah klop gitu. Nah itu nanti outputnya adalah SHR, surat hasil rekonsiliasi. Itu yang pertama sekali. Tapi bukan hanya itu yang kita perhatikan Ren. Dalam laporan keuangan kan juga ada yang catatan-catatan ya, mungkin dalam hal ini boleh dikatakan catatan-catatan atau informasi-informasi yang bisa mendukung laporan keuangan itu juga. Nah jadi jangan hanya pantau SHR, lihat juga tuh kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Contohnya ya, misalnya masih ada rangkaian kegiatan di BUMN yang belum diselesaikan. Nah di Monsakti itu ditampung Ren, ada di fiturnya namanya to-do list. Nah to-do list itu adalah boleh dikatakan PR yang harus kita selesaikan di Sakti. Jadi ada yang belum selesai kita lakukan di Sakti, sudah diberikan monitoringnya di Monsakti tadi. Oke. Mungkin Bu kalau dulu kan di Monsakti itu memang sudah ada nih Bu fitur to-do list, sudah ada fitur juga monitoring lainnya gitu Bu. Setelah adanya penerapan per 8 ini, apa sebenarnya yang mau ditekankan di per 8 itu Bu? Dari menu-menu itu semuanya gitu Bu. Ren. Jadi memang kita ada itu tadi ya, Perdirjen terbaru, Perdirjen nomor 8. Ini sudah diatur lebih rinci lagi terkait kita bagaimana memonitoring kualitas laporan keuangan tadi. Dengan lebih memanfaatkan menu-menu yang di Monsakti tadi tentunya ya, ada to-do list, ada daftar, ada monitoring dan masih banyak yang lainnya. Nah kalau to-do list mungkin sudah ditampilkan gitu apa yang harus kita selesaikan setiap bulannya. To-do list apa setiap bulan, to-do list apa yang harus kita lakukan triwulanan, paling lambat triwulan harus sudah selesai, semesteran dan tahunan. Kalau dulu belum di kasih deadline-nya ya. Nah, kalau di sini kita bisa udah pantau nih to-do list apa yang harus kita selesaikan bulan ini. Seperti itu. Jadi otomatis kan mau nggak mau tuh Satker harus, teman-teman kita Satker harus benar-benar menyelesaikan itu tadi, hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oke Bu, berarti Bu kalau setelah adanya per 8 ini satuan kerja itu sekarang bukan hanya
memperhatikan hal-hal yang untuk menerbitkan SHR dulu ya Bu. Jadi sekarang to do list pun sudah masuk ke syarat untuk menerbitkan SHR gitu ya Bu. Iya benar. Nah ini juga baru juga nih Ren, baru diterapkan untuk rekonsiliasi September. Diminta tolong kepada rekan-rekan Satker atau ya mitra KPPN Sidikalang agar memperhatikan untuk rekonsiliasi Oktober dan penyelesaian catatan-catatan di Monsakti tersebut paling lambat di 17 Oktober. Kalau misalnya tadi diatur nih Bu, untuk bulan depan berapa, apakah kalau di per 8 ini setiap bulannya itu udah ditentukan Bu? Misalnya tadi kan ada to do list bulanan, ada to do list triwulanan, ada to do list semesteran dan tahunan. Nah ini semua to do list ini bisa dilihat sebenarnya di Monsakti ya Bu. Ya. Maksudnya nanti ada beberapa to do list, nanti ada keterangannya ini adalah to do list yang harus diselesaikan bulanan, semesteran, triwulanan atau tahunan tadi. Nah untuk tenggat-tenggat waktunya itu diatur di per 8 nggak Bu? Ya tentu saja diatur. Jadi kalau untuk penyelesaian to do list ini kalau untuk bulanan ya setiap bulannya itu wajib tulis bulanan wajib diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Untuk triwulanan juga seperti itu, habis triwulan bulan berikutnya tanggal 15 bulan berikutnya tuh wajib diselesaikan. Begitu juga dengan semesteran dan tahunan. Jadi mohon teman-teman Satker agar lebih memperhatikan to do list tersebut ya, karena sesuai dengan Perja 8 ini juga ada diperlakukan sanksi Ren. Oke Bu. Jadi ini sebenarnya untuk memacu ya awareness teman-teman Satker dan untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan kita. Jadi ada dibuat sanksi seperti. Jadi nggak ada yang nunda-nunda sampai akhir bulan untuk menyelesaikannya ya Bu. Nah itu Ren. Jadi memang kalau untuk seperti itu kami terima kasih ya. Saya terima kasih kepada ada teman-teman kita di Satker yang mungkin dia melakukan perekaman transaksi tersebut harian ya Ren ya. Iya, benar. Dia mengalir, ada dokumen diinput. Jadi ketika dia periode rekonsiliasi, dia otomatis saja terbit rekonsiliasi. Kemudian fitur-fitur yang lain seperti to do list itu clear gitu. Nah, tapi ada juga nih teman-teman kita yang masih menunggu gitu, menunda sampai akhir bulan kadang ya Bu. Akhir. Nah, itu mungkin bisa kita ubah lah ya mindset kita. Mari kita wujudkan laporan keuangan yang lebih berkualitas tentunya. Sebenarnya ini juga enggak sih Bu, sebagai untuk kita jaga-jaga gitu. Kadang-kadang kan ada Satker yang menginputnya di akhir bulan terus ada masalah gitu. Itu juga bisa sebagai untuk menutupi hal-hal seperti itulah gitu. Jadi memang langsung perbendaharaan itu mengkat tanggal 15 harus sudah selesai gitu ya Bu. Kalau misalnya berarti Bu, kalau misalnya periode tadi kan Ibu bilang ada sanksi tuh Bu. Sanksinya itu dikasihnya kapan tuh Bu? Misalnya nih, ini dia sekarang bulan September. Berarti transaksi di bulan September itu harus diselesaikan di bulan September semua atau di tanggal 1 sampai tanggal 15 Oktober itu harus selesai semua gitu Bu. Nah, itu tadi. Jadi sejak implementasi Sakti tadi ya Ren ya, dan kemudian kita juga memberikan tools untuk pemantauan tadi dengan menggunakan aplikasi Monsakti. Sebenarnya kita udah real time nih Ren. Di JPB sudah memberikan kepada satuan kerja dalam rangka penyelesaian laporan keuangan kita sebenarnya bisa kita lakukan real time. Jadi itu tadi saya sampaikan, harusnya kan dokumen itu kan mengalir ya Ren ya, dokumen mengalir. Jadi kalau sudah ada kegiatan transaksi sebaiknya segera dicatat. Ya benar. Ya. Dan itu bisa segera langsung kita lihat kegiatan kita itu di Monsakti Ren. Jadi sebenarnya nggak usah menunggu-nunggu dulu ya kan. Kalau ada dokumen ataupun transaksi ya segera input saja. Nah itu keuntungan dari Monsakti sebenarnya itu. Jadi dan di sini juga memang Monsakti seperti yang kita ketahui semua level tuh bisa melihat ya, bukan hanya level UAKPA-nya, tapi sampai ke wilayah juga eselon 1 kementerian juga bisa melihat. Jadi sebenarnya nggak mesti harus sampai diinget-ingetin lah ya, harus kerjakan sesuai dengan dokumen yang mengalir gitu. Jangan ditunggu-tunggu sampai batas-batas waktu, karena itu memang bisa mengurangi
kualitas laporan keuangan tersebut. Karena kalau kita lakukan saat ini, kalau ada masalah kan kita masih punya banyak spare waktu nih ya untuk mencari solusi misalnya ada masalah. Tapi ketika sudah dilakukan di akhir waktu, sudah cut off periode rekonsiliasi gitu kan, tidak bisa diapa-apain lagi, itu kan mempengaruhi kualitas laporan keuangan UAKPA-nya atau bahkan bisa sampai ke level kementerian lembaganya. Berarti kan Bu tadi ada periodisasi lah namanya itu ya Bu, kita bilang penyelesaian to-do list dan juga menu-menu di monitoring tadi itu ada apa aja tugasnya itu harus ada diselesaikan sampai batasnya itu paling maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Nah kalau misalnya tidak diselesaikan juga di tanggal 16-nya tuh belum dikerjakan misalnya ya, nah itu pasti kan ada sanksinya. Sanksinya tadi berupa apa Bu? Jadi terkait ya memang kalau untuk Bapak Ibu mitra kami yang tidak menyelesaikan tadi ya to-do list sampai batas waktu yang telah ditentukan, nanti ada sanksinya yaitu berupa penolakan SPM. Kecuali ya dikecualikan untuk SPMLS belanja pegawai, SPMLS untuk pihak ketiga dan SPMLS pengembalian. Jadi tapi ini nggak kita inginkan ya Ren ya. Kita sih pengennya semuanya Bapak Ibu berjalan lancar ya Bu, tertib dan selesai. Ya, menyelesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Ya benar. Kalau sekarang itu apakah sudah langsung connect, Monsakti langsung menyampaikan surat secara sistem menyampaikan surat penolakan SPM tadi di Sakti gitu Bu? Nah itu juga Ren. Sejak implementasi per 8 ini nanti terkait penerbitan SP2S ya namanya ya, pengenaan sanksi kepada satuan kerja itu akan otomatis dari Monsakti. Jadi kalau dulu selama ini kan kita manual, jadi mungkin nanti sudah terbaca oleh sistem dan Monsakti juga menerbitkan SP2S secara sistem. Berarti tadi Bu selain adanya to-do list, ada menu-menu lain itu seperti rekonsiliasi tadi ya Ibu bilang ya. Nah kalau rekonsiliasi itu yang dilakukan oleh satuan kerja itu rekonsiliasi apa aja gitu Bu? Atau dengan siapa aja atau gimana lah gitu Bu? Oke, kasih Ren. Jadi untuk rekonsiliasi di Sakti itu ada 3 ya. Yang pertama itu rekonsiliasi internal ya. Itu sebenarnya rekonsiliasi di internal Satker ya. Rekonsiliasi antar modul Ren. Tapi kita bisa pantau di Monsakti bagaimana posisi atau keadaan rekonsiliasi internal kita. Nah, mungkin ya apabila ada selisih antara modul bendahara dengan modul aset misalnya, nah itu bisa kita lihat ya. Kalau di Sakti kan memang kita bisa dilihat dengan mencetak laporan. Nah, di Monsakti kita lihat, nah itu bisa kita tindak lanjuti segera kira-kira penyebabnya di mana. Itu internal. Kemudian eksternal ya Ren, itu antara Sakti satuan kerja dengan kita SPAN KPPN sebagai kuasabun. Nah di situ, nah itu setiap bulan ya kita lakukan setiap bulan. Outputnya adalah surat hasil rekonsiliasi. Sudah ditetapkan oleh kantor pusat Ditjen Perbendaharaan untuk batas-batas waktunya ya Ren. Mungkin kalau yang ini ya mendekat ya, yang terdekat ini untuk rekonsiliasi September paling lambat diselesaikan di 16 Oktober. Ya, benar. Nah itu agar diperhatikan. Kemudian mungkin yang terakhir ada rekonsiliasi PNBP terpusat, itu di level kementerian. Okay. Berarti Bu kalau misalnya kan ini semuanya itu tadi penyelesaian to-do list, penyelesaian rekonsiliasi itu kan semua ujung-ujungnya untuk penerbitan sebuah laporan keuangan gitu ya Bu. Iya. Nah untuk laporan keuangan ini sendiri kan ada tuh Bu tutup buku. Iya. Nah itu gimana jadinya Bu kalau sekarang misalnya apakah harus tutup buku permanen setiap bulan atau hanya tutup buku sementara, itu gimana Bu sekarang Bu periodenya Bu? Nah sejak implementasi Perdirjen 8 ini kami ingatkan kembali ya, kami ingatkan kepada satuan kerja Bapak Ibu sekalian bahwa nanti sudah mulai diberlakukan implementasi tutup buku dalam rangka penerbitan SHR. Kalau sebelumnya kita tidak harus tutup buku akan terbit SHR. Nah kalau ini ya untuk rekonsiliasi triwulan 3 ini kita sudah mulai implementasikan harus melakukan tutup buku, maka akan terbit SHR. Nah, berarti Bu kalau misalnya ada nih satuan kerja yang belum menyelesaikan to-do list-nya Bu, berarti kan dia belum bisa nih Bu tutup buku permanen untuk mencetak-cetak laporan keuangannya, itu gimana Bu? Iya Ren, jadi di Perdirjen nomor 8
sudah diamanatkan tidak bisa akan tutup buku kecuali belum diselesaikan to do list seperti gitu. itu. Berarti intinya apapun yang terjadi to do list, rekonsiliasi itu tetap harus diselesaikan sebelum tanggal 15 kalau agar laporan keuangannya tadi lancar, SPP SPM-nya tadi tidak ada yang dibatasi gitulah ya Bu. Intinya tidak dikenakan sanksi, intinya kayak gitu. Nah, mungkin laporan keuangan ini kan harus disampaikan juga nggak sih Bu ke KPPN dan atau mungkin ke Kanwil atau kemana gitu Bu? Iya, harus disampaikan Ren. Jadi sesuai amanat PMK 232 ya. Wakpa dalam hal ini kan sejatinya Wakpa ya yang membuat laporan keuangan ya. Itu harus menyampaikan laporan keuangan triwulan, semesteran, tahunan ya ke tingkat yang lebih atasnya, Wakpa W ya, dalam hal ini Wakpa W. Nah, kalau untuk KPPN yang wajib adalah laporan keuangan semesteran dan tahunan, itu wajib kan. Berarti kalau misalnya laporan keuangan ini ada sanksinya juga nggak Bu kalau nggak disampaikan Bu? Iya benar, di PMK 232 juga bagi satuan kerja Wakpa yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, berlaku juga tadi pengenaan sanksi tadi Ren. Oke, berarti intinya to do list harus diselesaikan biar laporan keuangannya lancar, biar nggak kena sanksi, intinya gitu sih ya Bu. Dan sanksinya tadi sih ujung-ujungnya ke penyampaian SPM. Nah, mungkin kurang komen sedikit mungkin ya Bu. Nah, kalau setelah terbitnya tadi per 8 tahun 2023, mungkin yang pertama itu ada menu-menu baru di Monsakti tadi berupa to do list. Ada sebenarnya kalau to do list itu sudah ada menunya sejak lama, tapi sekarang penegasan penyelesaiannya ada di per 8. Jadi kalau misalnya dulu itu tidak ada batasan to do list itu diselesaikannya kapan, kalau sekarang sudah dibatasi paling lama dikerjakan tanggal 15 di periode bulan berikutnya, seperti itu. Nah, sekarang SP2S dan SP3S itu otomatis langsung diterbitkan oleh Sakti atau Monsakti juga. Jadi tidak ada lagi secara manual seperti itu ya. Nah, untuk pengenaan dan pencabutan sanksi tadi juga secara otomatis pada Sakti dan Monsakti. Jadi ketika Satker sudah menyelesaikan to do list dan juga rekonsiliasinya di Monsakti, itu otomatis langsung blocking lah ya, istilahnya di blok tadi penyampaian SPM-nya langsung sudah dicabut. Nah, selanjutnya ada juga penambahan fitur-fitur baru berupa misalnya nanti untuk selanjutnya mungkin ya sudah ada untuk penguploadan surat penyampaian laporan keuangan juga di Monsakti gitu ya Bu? Iya, ini karena amanat dari per 8, nah ini juga lagi ongoing, lagi proses Ren. Fitur-fitur yang tadi, contohnya upload laporan keuangan, surat pengantar laporan keuangan nanti ditambahkan di Monsakti ya, gitu ya, jadi Bu? Semuanya bisa memantau Ren tadi level-level wilayah sampai ke kementerian. Oke, sip. Nah, untuk tutup periode juga dimonitoring di Monsakti ya Bu, bisa sekarang bisa ya Bu? Di Monsakti udah lama kalau yang kalau tutup periode berarti sudah di Monsakti juga sudah kelihatan. Jadi memang kita untuk menerbitkan lampiran-lampirannya itu kan dari tutup bukunya tadi ya Bu. Iya. Nah, lampiran-lampiran laporan keuangan udah dari Monsakti juga udah dari dulu sebenarnya, dan lebih dilengkapi lagi mungkin nanti dari Monsakti bisa kita lihat. Nah, terakhir ini adalah berupa penerbitan SHR. Kalau penerbitan SHR dulu itu hanya mengacu pada rekonsiliasi eksternal antara KPPN dan SPAN dan Sakti, atau dengan kata lain itu dari KPPN dengan Satker gitulah ya. Nah, sekarang itu sudah juga dikaitkan dengan menu to do list. Jadi kalau to do list dan rekonsiliasinya selesai baru akan terbit SHR. Nah, kalau salah satunya aja yang belum selesai, berarti SHR-nya tidak akan terbit. SHR tidak akan terbit, maka tidak bisa tutup periode untuk tutup permanen untuk laporan keuangan, maka lampiran laporan keuangannya tidak bisa di-download. Mungkin gitu Bu, ada tambahan Bu? Oke, mungkin yang mau saya tambahkan ya Ren ya, tadi udah kita sampaikan ya detail-detail terkait Perijen nomor 8. Jadi sebenarnya intinya sih kita ya dalam proses pelaksanaan ataupun nanti ujung-ujungnya menyusun laporan keuangan,
kita hendaknya tertib, kemudian sesuai dengan kita melakukan penginputan ataupun pencatatan dengan dokumen sumber yang mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dari unit kerja tersebut. Oke, Bu. Mungkin itu saja ya Bu, mungkin yang bisa kita bahas dari per 8 ini khususnya. Secara umum tadi kita telah membahas tentang laporan keuangannya ya. Nah, untuk informasi mungkin ya Bu, kalau di KPPN Sidikalang itu kita setiap bulan melakukan asistensi penyusunan laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu Satker lingkup KPPN Sidikalang, silahkan kalau misalnya ada yang mau belajar ke KPPN Sidikalang atau mau melalui Zoom juga belajar ke KPPN Sidikalang untuk periode setiap bulan, silahkan langsung hubungi saja kami, langsung mendaftar, atau misalnya nanti ada modul atau apa gitu yang harus dibahas tentang penyusunan laporan keuangan, silahkan hubungi kami, nanti kita akan buatkan kelasnya. Seperti itu ya Bu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih, sampai ketemu di Hepot selanjutnya. Terima kasih.